Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini kita akan kalibrasi membuat lubang tanam sesuai dengan standar. Ini emalnya untuk mengukurnya ya. Oke, mulai. Berapa menit yang kita dapatkan nanti untuk lubang tanam ini ya? Ini kita mau kalibrasi berapa menit yang didapatkan untuk menyelesaikan lubang tanam sesuai standar, supaya kita nggak ngecap-ngecap aja hidup ini kan. Banyak orang yang bilang seperti ini berapa pokok, berapa ini, jadi kita buktikan sekarang sesuai dengan standar SOP yang sudah ada, 60 kali 40 cm, dan malnya sudah kita buat, berapa menit yang kita dapatkan. Oke, sudah mendekati 1 menit. Super kali kalau 2 menit. Ya, sudah 1,5 menit. Ini kita akan keluarkan topsoilnya dulu ya. Topsoilnya kita keluarkan. Udah cukup lah topsoilnya itu. Tinggal yang punya lagi. Oke. Nggak lepas jaket dulu Pak Dami? Nggak? Itu ada ilmunya buat jaket. Oh. Oke, 2 menit lebih. Inilah topsoilnya ya, kita letakkan di satu sisi ya, nanti subsoilnya kita letakkan di satu sisi juga. Ini gunanya nanti kita akan buat penjelasan atau buat prakteknya saat tanam. Begitu bibitnya sudah datang, kita akan praktek tanam yang benar. Kita akan gunakan pupuk lubangnya, pupuk RP dan pupuk dolomit ya. Standarnya seperti itu. Kalau dosisnya tergantung dari kebijakan kebun masing-masing seperti itu ya. Ada yang gunakan 0,5, ada yang gunakan 1 kilo pupuk RP nya, pupuk lubangnya. Ke SOP di sini 0,5 ya, 0,5 kilogram per pokok. Bagaimana cara menaburnya nanti kita akan praktek pada saat tanam. Ini teman-teman Pak Dedi ya, sebetulnya Pak Dedi ini sudah punya kebun kemarin itu, yang luar biasa terbengkalai itu karena bisnisnya banyak, cuma ya mau belajar katanya buat lubang tanam yang benar supaya nggak terbengkalai lagi kebunnya gitu. Nah Pak Dedi ya, Iya Pak. say hello Pak Dedi. Hello Pak. Kalau ini Pak Dami, kalau Pak Dami ini pekerja keras, nggak mau toleh kiri kanan. Tapi belum punya kebun Pak Dami ini, makanya ini baru mau buat kebun lain. Ini kebunnya Pak Dami lain ya. Oke. Sudah 4 menit. Jangan normal saja, jangan dikuat-kuatin Pak Dami, jangan pula dilesu-lesuin udah. 4,5 menit. Jadi nanti kita akan tahu di lokasi terasan ya, ini ya teman-teman, ini terasan ini
Nah, ini terasan terakhir di sungai, di bawahnya sungai. Ya, nah ini selebrasi supaya kita tahu nanti kalau sudah dapat berapa menitnya, kita akan hitung ya berapa nilai 1 US-nya, berapa lubang 1 US yang kita dapatkan gitu. Supaya biar kita tahu juga berapa rupiah per lubangnya. Nah, karena kalau di perusahaan itu, di perkebunan kelapa sawit ini harus tahu semua rupiah per pokoknya berapa gitu. Itu namanya HPP untuk menghitung keuntungan, karena ini sifatnya bisnis. Ada juga perusahaan yang menggunakan mekanis ya, pakai PHD. Untuk menekan biaya, karena ini sifatnya karena ini sedikit ya, bukan tanam ratusan atau ribuan hektar, beberapa hektar saja yang DLC. Contohnya ini dalam satu hamparan ini hanya 48 pokok saja. Nah, makanya kita gunakan manual gitu kan, tidak pakai PHD traktor. Oke, 6 menit sudah berlalu, mendekati 7 menit. Semangat Pak Dedi ya. Siap. Nah, Pak Dedi kan belajar ini kan, supaya kebunnya nggak terbengkalai lagi kan. Iya Pak. Sayang lah, berapa itu, udah berapa tandan kemarin itu Pak Dedi, udah 4 tahun nggak dipruning. Tapi nggak apa-apa teman-teman, ini informasinya memang Pak Dedi kan banyak bisnisnya, jadi ya segitu nggak terlalu rugi lah bagi, tapi bagi orang lain mungkin apalah kan. Tapi nggak apa-apa, jadi pelajaran. Setelah kita kasih tahu kemarin katanya rugi juga katanya gitu kan, makanya hari ini dia ikut belajar ini penampakannya. Amin. Gagal dapat berapa minggu. Oke. Ini pancangnya tadi ya? Oke, udah setengah jalan teman-teman. 8 menit sudah berlalu. Kita lihat berapa menit kita dapatkan untuk menyelesaikan satu lubang tanam sesuai dengan standar ukuran 60 x 40 cm. Atau kalau dia dimeterkan 0,4 meter dikali dengan 0,6 meter, atau 0,6 dikali 0,4 meter ya. Ini lubang tanam ini kalau borongan jadi tenaga itu hanya pakai cangkul saja. Ini cangkulnya ya. Cuma karena ini kebunnya Pak Dami ya teman-teman, Pak Dami nggak mau cuma cangkul saja dan harus sesuai lubangnya, sesuai standar, makanya kita gunakan dodos bekas. Nah inilah gunanya teman-teman, dodos bekas ini. Ketika sudah terlalu lebih dari 30 cm atau 40 cm, cangkul nggak bisa lagi, harus pakai dodos bekas supaya bisa lebih dalam dan bisa sesuai ukuran 60 cm. Bagaimana perasaannya Pak Dami? Udah mau punya kebun sendiri Pak Dami? Senang kah?
Senang ya? Nah, nggak boleh ketawa Dedi. Orang Pak Dami udah punya kebun kok. Pak Dedi kan udah punya kebun duluan. Enggak, masalahnya bikin kalian ketawa nggak dijawab, Pak. Dijawabnya kok tadi. Dipelihara Pak Dami ya, jangan seperti Pak Dedi kemarin ya. Ini ya terbengkalai semua, udah 4 tahun nggak ada pruning. Jadi, wah ini semangat betul. Targetnya 2 tahun Pak Dami ya. Bawa pasir lah. Kita akan dokumentasikan juga ya, nanti setelah kita tanam setiap 2 minggu sekali kita akan hitung jumlah daun yang tumbuh. Nah seperti itu, dan akan kita buat rencana pemupukannya teman-teman semua ya, dan kita akan lihat reaksinya terhadap pemberian pupuk kita yang sesuai dengan SOP gitu. Dan kalau kita lama di sini, kita akan buktikan di kebun Pak Dami ini berapa pokok per tahunnya. Nah, panennya pun kita pantau. Ya Pak Dedi ya, kita kan belajar kita Pak Dedi ya. Nah, jadi ini di kebun Pak Dami ini nanti kita akan pantau. Kan Pak Dami tokenya kan? Iya. Jadi kami informasikan teman-teman, ini adalah lubang terakhir ya. Nah, ini lubang terakhir di sini. Nah, setelah ini kita tanam, kita ambil bibitnya dulu. Oke, 12 menit sudah berlalu. Berapa nanti menit satu lubang ini? Nah ini jadi teman-teman, ini topsoilnya di satu sisi, sedangkan yang sebelahnya ini subsoil. Nah ini subsoilnya, nanti kita akan praktekkan ketika tanam. Topsoilnya itu untuk apa sih? Nah seperti itu. Nanti Pak Dami akan jelaskan, Pak Dedi yang akan belajar. Gunanya teman-teman, dodos bekas itu ya, untuk menggali agar lebih dalam, bisa sesuai dengan standarnya. Ini Pak Dedi karena mau belajar semangat betul ya. Terus kita akan tanam punya Pak Dedi nanti, nggak mau lagi dia yang asal-asalan. Jadi ceritanya teman-teman, Pak Dedi itu kebunnya yang terbengkalai kemarin karena tanamnya nggak sesuai katanya, jadi malas mengurusnya, cuma kan rugi juga, berbuah juga gitu. Tapi tadi kembali lagi lah rumusnya itu karena Pak Dedi memang banyak bisnisnya sih, uangnya nggak kekurangan gitu. Oke, 14 menit sudah berlalu teman-teman. Setelah ini diukur dulu Pak Dedi. Kalau setelah ini kira-kira berapa lagi? 2 kali lagi atau apa? Cangkul. Wah, belum, sedikit lagi ya. Nah, sedikit lagi. Nanti ukurnya pakai pancang ini. Nah, ini nanti harus sejajar dengan ini. Oke, semangat Pak Dedi supaya nanti kebunnya punya Pak Dedi di blok itu nanti ya, di G22 itu yang punya Pak Dedi itu. Iyalah. Iyalah. Kan kebun Pak Dedi itu. Jadi teman-teman, kami informasikan
Di sini kita mencari nafkah. Ini Pak Dami dari Timor. Jawa. Nah, ini Pak satu Mudar dari NTB, Bima, Pulau Sumbawa. Pak Dede ini Medan. nggak jelas Pak Dede ini dari mana ini. Ayo. Ada yang bilang katanya dari Timor, ada yang dari Sulawesi. Anak ular dia di ini memang. Di mana-mana asalnya ini. Medan. Nah, ini katanya dari Medan pula. Nah, aduh. Oke lah. Kita putuskan aja lah dari Medan kalau gitu. Nih. Merantau ke Pulau Kalimantan, Borneo Island. Oke, sudah hampir standar, sudah hampir selesai teman-teman. 16 menit sudah berlalu. Oke, sedikit lagi. Oke, mungkin ini yang terakhir. Sekali lagi kita informasikan buat teman-teman ini dan lubang yang terakhir di sini ya. Setelah itu kita ambil bibitnya, nanti di hari Senin baru kita tanam dan kita akan dokumentasikan cara tanam yang baik dan benar sesuai dengan standarnya. Coba dites. Nah, ini cara mengetesnya gini. Nah, itu sudah sesuai dengan apa? Dari sebelah. Oke, sedikit lagi, datarkan sedikit lagi. Nah, sedikit aja supaya kasih dulu deh. Kasih dulu Pak Dedi. Biar apa? Dikit-dikit aja. Diratakan. Bendera tiangnya udah kemana-mana semua ya. Memang monyet, dasar monyet memang. Bendera dikiranya mainan. Oke, inilah yang terakhir Pak Dami. Lubang di kebunnya Pak Dami, lubang tanam kelapa sawit. Panen Pak Burhan ya. Ya, didatakan. Oke, ukur. Nah, udah pas. Nah, udah pas. Oke. Ya, selesai teman-teman. Dapat kita 20 menitnya ya. Dapat udah pernah kita tancapkan lagi pancangnya di sini supaya memudahkan nanti orang yang melangsirnya seperti itu ya. Oke, dapat 20 menit.
Oke teman-teman, dalam satu lubang ini tadi kita udah kalibrasi dapat 20 menit ya. Jadi untuk mengetahui berapa lubang dalam 7 jam kerja per hari ya, kita kalikan dulu 60 menit dikali dengan 7 jam itu 420 menit ya kan. Nah, 420 menit dibagi dalam satu lubangnya 20 menit tadi didapat dia 21 lubang ya. Ini Pak Dedi lagi belajar ya. Nah, jadi 20 lubang 21 lubang. Nah, kalau kita mau tahu berapa rupiah per lubangnya biayanya, nah, karena tadi kita kalibrasi ya, itu di sini nilai 1 HK-nya itu 130.000 dibagi dengan 21 lubang ya, dapatlah dalam satu lubangnya 6.190 rupiah biayanya per lubang. Jadi ini gambarannya teman-teman semua petani kelapa sawit ya. Kalau kita mau berkebun kelapa sawit, jadi gambaran biayanya upah membuat lubang saja itu 6.190 kalau mau sesuai standar dengan SOP perusahaan-perusahaan yang telah berlaku ukuran 60 kali 40 cm. Tapi ini bukan patokan yang kembali lagi ke teman-teman masing-masing. Kalau mau buat lubang yang seukuran polybag saja ya sah-sah saja, dan bahkan kalaupun tidak ditanam buat lubang pun polybagnya dibiarkan saja akan tumbuh juga seperti itu ya kan. Tetapi dia tidak kuat, rentan roboh ya ketika ada angin, ada cuaca ekstrim. Jadi banyak makanya banyak yang pokok-pokok doyong itu gara-gara seperti itu. Tapi mudah-mudahan dengan kita buat lubang yang standar seperti ini akan membuat kelapa sawit itu kokoh ya, karena lubangnya sesuai standar dan pertumbuhan akarnya lebih cepat karena punya space ya atau ruang selain di polybagnya itu nanti akan kita kelilingi dengan topsoilnya agar pertumbuhan akarnya lebih mudah untuk menjangkau tanahnya, karena tanahnya agak lebih keras ya. Jadi ketika kita kasih topsoilnya itu akan lebih mudah, akan lebih cepat menancap akarnya ke tanah seperti itu ya. Ada ruang lebih kurang ya kalau dia 60-40 cm di bawah, di atasnya 60 cm permukaan ya. Ada ruangnya diameter polybag itu kemarin kita ukur ya, yang di bibitan ada 25 diameternya dan tingginya polybag itu 35 cm. Artinya kalau ini 60 cm yang atas dan 40 cm yang bawah, 40 cm dikurang 25 cm. Nah, masih ada 15 lagi space-nya dari polybag ke dinding lubang. Nah, seperti itu. 15 cm itulah menentukan percepatan akarnya untuk menancap ke tanahnya. Kalau kita berikan topsoilnya akan lebih cepat lagi seperti itu. Oke, sekian video hari ini. Terima kasih, kita sudah dapatkan hasilnya per lubang, artinya 6.190 rupiah. Oke, saya rasa itu. Terima kasih video pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.